Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya Imam Ahmad itu di dalam dalam Fathul Bari beliau menjelaskan Imam Ahmad itu mengharamkan kepiting. Naam. Hukum asalnya itu hewan yang di laut itu dihalalkan. Nah, dan tidak ada pengharaman di dalam memakan hewan-hewan apakah cumi itu dan yang lainnya. Kalau semuanya berasal dari air, maka dia masuk kategori yang dihalalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayuhal ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih mengokohkan kita di atas keislaman. Dan banyak orang-orang yang kufur karena perkara duniawiyah. Taib. Dan juga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan untuk senantiasa belajar dan saling mengajarkan tentang ilmu agama kita ini. Taib. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kemampuan di dalam hal untuk menimba ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita peroleh, yang kita ketahui semuanya. Insyaallah kita semoga diberikan kemudahan di dalam mengamalkannya. Taib. Dan menuntut ilmu adalah faridatun ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim. Nah, untuk mengetahui perkara-perkara agamanya tentunya dia harus belajar. Nah, belajar walaupun orang tidak banyak di dalam hal itu, tetapi dia senantiasa belajar di dalam untuk mengupdate ilmu yang dimilikinya. Taib. Kaum muslimin yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit terkait dengan hewan laut. Nah, terkait dengan hewan laut. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya bangkai hewan itu haram, ya, hewan yang di laut, ya. Terutama orang-orang awam atau orang-orang yang tidak faham ya dengan agama, dengan fikih di dalam terkait dengan hewan-hewan, mana saja hewan yang diharamkan, mana saja hewan yang dihalalkan. Tentunya di situ diatur di dalam fikih. Ada fikihnya di dalam Islam ini, diatur di dalam perkara-perkara makanan, perkara yang halal dan yang haram di dalam sunnah atau di dalam syariat Islam kita ini. Taib. Ada juga yang mengatakan bahwasanya cumi atau suntun itu haram. Nah, karena dia termasuk perkara yang khabith. Nah, tidak ada ya ikhwan, karena hewan laut itu semuanya dimakan. Cumi itu karena dia berasal dari hewan dari laut, maka semuanya menjadi halal. Karena hukum asal hewan laut itu, semua hewan yang di laut itu hukum asalnya itu adalah halal, atau hukum asal semua makanan itu adalah halal. Nah, hukum asal semua makanan itu adalah halal sampai datang nas-nas yang mengharamkannya. Karena hukum asal makanan halal sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 145, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yata'amuhu." Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Naam. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, la ujidu fima uhiya ilayya muharraman. Tidaklah aku memperoleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan berupa makanan ya ta'amahu, bagi yang memakannya. Taib. Di situ ini adalah dalil
yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan semua makanan, semua jenis makanan. Hukum asal makanan itu adalah halal, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaukani, sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, atau di nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Beliau menyebutkan bahwasanya hukum asal makanan itu adalah halal. Naam. Baik. Kemudian terkait dengan makanan atau hewan di laut, hewan atau bangkai yang berada di laut, bangkai ikan kah itu? Maka disebutkan secara khusus dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Uhilla lakum saydatul bahri wa ta'amuhu." Naam. Dihalalkan seluruh buruan hewan laut dan makanan yang berasal dari hewan laut. Naam. Ini datang dalil secara umum. Naam. Dalil ini datang secara umum yang menghalalkan semua hewan yang ada di laut, termasuk cumi, kepiting. Itu hewan-hewan yang dihalalkan karena itu masuk dalam perkara hewan-hewan yang berada di air. Naam. Maka darahnya cumi juga itu masuk dihalalkan. Naam, karena dia masuk dalam kategori ayat yang umum, uhillal lakum saydatul bahri wa ta'amuhu. Dihalalkan bagimu seluruh hewan buruan laut. Naam, seluruh buruan hewan laut dan makanan yang berasal dari laut. Naam. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya semua hewan-hewan hukum asalnya itu hewan yang di laut itu dihalalkan. Nah, dan tidak ada pengharaman di dalam memakan hewan-hewan apakah cumi itu dan yang lainnya. Kalau semuanya berasal dari air, maka dia masuk kategori yang dihalalkan. Adapun kepiting juga masuk ya dalam hewan yang tinggal yang lebih banyak di air. Naam, termasuk dihalal walaupun di darat dia bukan perkara yang khabith. Naam, kalau Imam Ahmad dia mengatakan bahwasanya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya Imam Ahmad itu di dalam Fathul Bari beliau menjelaskan Imam Ahmad itu mengharamkan kepiting. Naam. Karena di sana katanya perkara yang khabis. Nah, ini perlu ditinjau lagi ya, karena kepiting itu bukan perkara yang khabis, bukan perkara yang jujur, dan juga katanya perkara yang beracun. Kepiting itu ada dua ya, ada jenis kepiting yang beracun, kepiting jenis yang beracun, ada juga yang tidak beracun. Naam. Dan itu memiliki ciri-ciri yang khusus. Kalau orang pantai yang berada di pantai sana yang berinteraksi dengan laut, dengan pantai, mereka bisa membedakan mana kepiting yang halal, mana kepiting yang haram. Naam. Artinya mana kepiting yang tidak beracun dan mana kepiting yang beracun. Nah, kalau yang beracun otomatis diharamkan. Kenapa? Karena kita kalau kita makan kita akan membinasakan diri kita. Maka di situ ada perkara diharamkan. Nah, kepiting-kepiting di air tawar juga. Kalau di sungai-sungai ada juga kepiting yang dihalalkan, ada juga yang beracun, ada juga yang tidak beracun. Nah, artinya yang boleh dimakan dan yang tidak boleh juga dimakan. Maka di sini orang-orang yang hidup di pantai itu atau tinggal di sekitar pantai itu tahu perbedaan kepiting-kepiting yang mana yang beracun dan mana yang tidak beracun. Maka di situ bisa kita lihat kalau Imam Ahmad mengatakan bahwasanya ada kepiting itu dia khabis karena dia haram dimakan karena dia jelek, kemudian dia beracun. Nah, ditinjau dulu kepiting yang mana dulu, ya toh. Ada kepiting yang diharamkan dimakan karena dia beracun, ada yang dihalalkan karena dia tidak beracun. Itu karena ada perbedaannya. Kalau orang yang tinggal di pantai dia paham tentang bagaimana kepiting. Itu pendapatnya Imam Ahmad dan itu makanya perlu ditinjau lagi. Kalau pengharaman secara khusus karena tidak masuk dalam maksud dari Imam Ahmad tersebut. Yang dimaksud karena kepiting ada yang diharamkan ya karena dia memiliki racun. Nah, otomatis kalau orang yang makan hewan yang memiliki racun, maka berakibat pada dirinya, kejelekan yang akan muncul pada dirinya. Maka Imam Ahmad maksudnya di situ dia mengharamkannya. Nah, tidak bisa makan di dalamnya. Baik. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman bahwa di surah Al-Maidah ayat 96, uhillal lakum saydatul bahri wa ta'amuhu. Baik. Dihalalkan bagi kalian seluruh buruan hewan laut dan makanan yang berasal dari laut. Ini dalil secara umum untuk menghalalkan semua hewan dan bangkai yang berasal dari laut.
semua hewan yang bangkai dan bangkainya yang berasal dari air, dari laut. Nah, itu dihalalkan. Jadi kalau kita berjalan mendapatkan hewan yang mati, ya tidak perlu lagi kita sembelih, apalagi kita takut untuk mengambilnya, karena semuanya itu dihalalkan, semua hewan yang dari air atau dari air laut. Karena juga yang kedua adalah hewan air laut itu adalah suci dan mensucikan, sebagaimana datang dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa pernah ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nahnu narkibul bahar, sesungguhnya kami pernah naik perahu, wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan kami itu sedikit membawa air. Naam. Fa inna tawaddu'na bihi batishna. Ya Rasulullah, jika sekiranya kami minum air itu, maka kami akan kehausan. Fa natawadda'u bil ma'il bahar, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan, bersih, kemudian bangkainya itu halal. Nah, dan bangkainya itu adalah halal. Ini datang secara umumnya. Bangkainya air laut itu suci dan mensucikan, berarti bisa kita berwudu dengan menggunakannya, menggunakan air laut, karena di dalam air laut itu dia membersihkan, kemudian hewan-hewannya, bangkainya itu adalah halal. Maka bagaimana jika tercatat ada kotoran? Nah, dilihat dulu kualitas air tersebut, apakah kotoran itu dia mampu mengubah air, dia mampu mengubah rasa, bau dan warna air. Jika tidak, maka bisa kita menggunakan untuk berwudu. Nah, bisa kita menggunakannya untuk berwudu, karena syarat air itu bisa dia halal jika dia masuk dalam kategori 3 ini, yaitu dia bisa mengubah rasanya, warnanya dan baunya. Nah, kalau dia masuk dalam hal itu, maka itu air yang tergolong yang tidak bisa kita gunakan untuk berwudu. Nah, karena datang hadisnya secara umum ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika orang bertanya terkait dengan bekal air yang mereka bawa sedikit, kalau mereka minum maka berwudu, maka mereka akan kehausan, artinya akan habis dengan air yang sedikit tersebut. Maka mereka pun berwudu dengan menggunakan air laut. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, dia adalah tahur, dia adalah suci. Air laut itu adalah suci. Wa maitatuhu al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya, hewan yang mati di dalamnya. Dan juga di sana Imam Ahmad, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya Imam Ahmad juga mengharamkan ikan paus karena dia memiliki taring. Nah, ini juga perlu ditinjau ya. Ditinjau ikan paus itu dia predator atau bukan? Dia memiliki taring atau tidak? Ya, kalau kita melihat yang kita dapatkan, kalau kami dapatkan, lihat ikan paus itu tidak bertaring. Nah, dia tidak bertaring, cuma memang panjang giginya karena dia besar ya, karena ikannya itu mungkin besar. Nah, dia sebagaimana yang dikatakan kepiting itu khabith. Nah, dia beracun. Nah, itu juga perlu ditinjau. Nah, tadi kita sudah jelaskan bahwasanya ada kepiting, ada 2 jenis ya. Ada kepiting yang beracun dan ada kepiting yang tidak beracun. Nah, ciri-ciri kepiting yang beracun itu dipahami oleh orang-orang yang tinggal di sekitar pesisir pantai. Mereka paham tentang keadaan bagaimana hewannya, kepiting yang beracun dan yang tidak beracun. Nah, dia masuk kalau hewan-hewan yang besar seperti ikan paus yang masuk predator atau tidak. Nah, pernah terjadi di para sahabat ketika mereka pulang dari peperangan, mereka lewat di pantai. Ternyata mereka mendapatkan ikan di sana besar. Nah, ikan paus. Nah,
yang ada sahabat memasukkan dari bola matanya itu mereka memasukkan onta atau kudanya mereka itu bisa tembus ke sana, saking besarnya ikan tersebut. Dan mereka pun membuat dendeng ya, itu ikan yang dikeringkan kemudian dibawa kepada Rasulullah dan Rasulullah tidak mencelahnya. Artinya itu berarti perkara yang dihalalkan. Maka bangkai semua hewan laut itu adalah halal. Maka kalau sekiranya itu diharamkan, maka Rasulullah pasti akan melarang, akan menegur orang yang membawa dendeng atau daging hewan ikan yang mereka sudah keringkan. Nah, yang mereka dapat terdampar di pantai, mereka pun mengambil dan mereka makan di situ sangat banyak dan membawa sisanya, mengeringkannya kemudian bawa kepada di Madinah, dan Rasulullah mengetahuinya itu memperlihatkan kepada Rasul dan Rasulullah tidak melarangnya. Maka di situ tidak menunjukkan bahwasanya pengharaman terhadap hewan laut. Nah, kemudian perkara-perkara habis karena dia itu mengandung darah. Sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, bahwasanya dihalalkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 2 bangkai, kemudian 2 darah. Yang pertama, bangkai yang pertama yaitu yang dihalalkan adalah ikan, kemudian belalang. Dan darah yang dihalalkan adalah oleh syariat kita ini, yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hati dan limpa. Itu adalah 2 darah yang dihalalkan di dalam syariat kita, dan datang hadisnya secara khusus. Maka kita harus mengetahui terkait dengan hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan. Maka kalau kita mengharamkan, kita harus memiliki dalil yang menunjukkan bahwasanya itu pengharaman dari syariat. Kita harus datangkan dalil, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum hukum asal terhadap makanan itu adalah dia halal, yang dimana sebagaimana disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ali As-Sawkani. Imam As-Sawkani menyebutkan juga hukum asal makanan itu halal sampai datang nas-nas yang mengharamkannya. Sama dengan ibadah, hukum asal ibadah itu haram sampai datang nas-nas yang membolehkan ibadah tersebut. Maka kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah seluruh hewan laut dan bangkai hewan laut itu adalah halal. Kalau kita dapatkan ikan, tidak perlu lagi kita sembelih, ya, tidak perlu kita sembelih. Kalau dapatkan ikan yang besar, tidak perlu kita sembelih. Ikan paus juga dihalalkan, kan jumhur ulama menghalalkannya. Kemudian yang berikut adalah air laut itu adalah dia suci dan mensucikannya, sebagaimana hadis tadi yang diriwayatkan oleh dari Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya yang bertanya terkait dengan mereka membawa air tadi ya di perahu yang sedikit, kalau mereka berwudu akan mereka kehausan, maka Rasulullah mengatakan huwa tahurun, air laut itu adalah suci, wa al-hilu maitatuhu, dan halal bangkainya. Kemudian yang berikut adalah kalau sekiranya orang melakukan pemburuan di darat, misalkan dia ada hewan buruannya dan dia memiliki hewan memburu seperti anjing buruan ya. Kemudian dia ketika mendapatkan hewan di situ, buruannya di situ, misalkan rusa misalkan ya. Kalau dia mengejar hewan buruannya, mengejar rusa tersebut buruannya, dan ternyata dia dapatkan hewan itu mati di air misalkan atau di pinggirnya, maka dilihat hewan ini dia mati karena digigit hewan buruan yang tadi, atau dia mati karena tenggelam. Nah, kalau dia masih ada mendapatkan napas maka kita sembelih. Nah, kalau kita lihat di gigitan di situ adalah anjing karena dia digigit karena anjing, maka dia halalkan dengan syarat adalah kita harus melepas hewan buruan tersebut dengan membaca basmalah. Kemudian kalau hewan tersebut mati, kalau kita lihat dengan sebabnya dia tenggelam, maka tidak bisa kita makan. Kenapa? Karena itu sudah menjadi bangkai, kecuali kita dapatkan masih hidup atau masih punya nafas, kemudian kita sembelih dengan menyebut nama Allah, maka dia akan menjadi halal. Tetapi kalau kita sudah dapat dalam keadaan dia mati, maka di situ menjadi perkara yang syubhat. Kita harus melihat dulu dia mati karena digigit oleh hewan buruan atau dibunuh oleh hewan buruan, atau dia mati karena tenggelam. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau dilihat dia mati dalam keadaan digigit oleh hewan buruan yang kita lepas dengan ucapan basmalah, maka halal bagi kita untuk memakannya. Dan kalau kita mendapatkan dia mati, kita ragu di situ, maka perkara yang syubhat lebih bagus kita tinggalkan.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa yang jatuh pada perkara yang syubhat maka dia jatuh pada perkara yang haram. Taib, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sedikit lebih baik itu daripada tidak ada sama sekali. Semoga kita bersaling berbagi tentang ilmu, karena itu menjadi amal jariah bagi kita siapa yang mengamalkannya. Taib. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.